Di tengah heningnya hutan hujan tropis, langkah kaki Mike terasa berat. Di sisinya, seekor anjing kecil berlari tak kenal lelah, seekor sahabat yang menempuh 700 km bersamanya. Bagi Mike, meninggalkannya demi meraih juara bukanlah pilihan. Saat mereka hampir menyusul lawan di depan, anjing itu tiba-tiba memutari garis pantai, mengejar perahu yang hendak membawa Mike ke babak akhir. Dia berhenti di ujung pasir, menatap. Aturan lomba jelas, hewan tidak boleh ikut di kapal. Berat hati, Mike mengayuh, tapi lalu, cipratan air pecah anjing itu terjun, berenang sekuat tenaga. Mike langsung menghentikan kayuhannya. Dia tahu, jika tak ditolong, sahabat kecilnya akan tenggelam. Anjing itu sudah hampir kehabisan tenaga. Tubuhnya perlahan tenggelam hingga Mike menyelam, meraihnya dari air. Tim lawan yang tadinya memimpin pun berbalik, bukan untuk mengejek, tapi membantu. Mereka kembali melanjutkan lomba, tidak lagi sekadar mengejar juara, tapi menjaga nyawa. Mike belum tahu, pertemuan ini akan mengubah hidupnya. Mike dulunya atlet tangguh, tapi tak pernah juara. 3 tahun lalu, ia pernah meninggalkan rekan yang cedera demi kemenangan, dan itu menjadi skandal besar. Tim bubar, reputasi hancur, Mike gantung sepatu atau tepatnya, sepatu trail dan jadi agen properti. Hidup nyaman, tapi hatinya masih memanggil ke arena. Istrinya mendorongnya ikut lomba besar berikutnya. Masalahnya, ia butuh tim 4 orang dan sponsor. Ia mengajak Chick, juara lama yang kakinya cedera, dan Olie, pemanjat handal. Sponsor setuju, dengan syarat, anggota keempat haruslah Leo, mantan rekan yang dulu Mike kecewakan. Demi kesempatan ini, Mike menelan ego, meminta maaf, dan Leo setuju. Mereka berangkat ke Santo Domingo. Tim All But Gold ini langsung jadi bahan tertawaan lawan. Lomba dimulai, 54 tim, menembus 700 km hutan, sungai, dan gunung. Mereka tertinggal 1 jam di pos pertama. Di sanalah Mike bertemu seekor anjing kurus, bulunya kusut, hidupnya keras di jalanan. Mike memberinya 2 butir bakso. Anjing itu menatapnya, dan entah bagaimana, ikatan pun tercipta. Tahap demi tahap berlalu, memanggul sepeda naik tebing, meluncur di tali baja melintasi jurang lengkap dengan adegan Olie nyangkut di tengah jalan, membuat Mike harus jadi stuntman dadakan untuk menyelamatkannya. Berkat jalur pintas, mereka menyusul lawan. Di tengah hujan deras, mereka terhenti karena cedera Chick. Mike dan Leo hampir bertengkar, hingga suara gonggongan memecah malam. Mike terpana, anjing bakso itu muncul lagi, artinya, dia telah mengejar mereka selama 3 hari, sejauh 300 km. Tim keberatan membawanya bisa memperlambat mereka. Tapi Mike tegas, kalau kita tinggalkan dia, dia mati. Akhirnya, 4 orang 1 anjing melanjutkan lomba. Hebatnya, si anjing seolah mengerti misi mereka, mendorong Chick berjalan, menggonggong saat ada bahaya. Bahkan, di satu jalur, gonggongannya menyelamatkan mereka dari terjun bebas ke jurang tersembunyi. Mike menamainya Arthur, seperti raja ksatria. Mereka masuk pos terakhir di posisi pertama, meski Leo nyaris tumbang karena dehidrasi. Mike memilih mengobati Leo dulu, bukannya langsung berangkat. Arthur pun dirawat, luka lamanya dibersihkan. Tahap akhir, lomba dayung. Peraturan melarang Arthur ikut di kapal kecil mereka. Mike terpaksa meninggalkannya, tapi Arthur tak menyerah. Dia berenang mengejar. Mike tak tahan, dia menarik Arthur ke atas kapal. Saat itu, lawan sudah jauh. Mereka terus mendayung, menjejak dermaga, dan berlari menuju garis akhir. Arthur memberontak minta turun, dan akhirnya mereka semua 4 orang 1 anjing berlari bersama. Mereka finish di posisi 2, tapi sambutan penonton seperti juara dunia. Kebahagiaan itu tak lama Arthur ambruk. Dokter bilang, dia terinfeksi parasit dari luka lama dan hanya punya beberapa hari. Mike menolak menyerah. Ia membawa Arthur ke AS untuk dirawat. Ajaibnya, Arthur sembuh, dan kini hidup bahagia bersama keluarga Mike. Sebuah kisah tentang ambisi yang berubah menjadi persahabatan, dan lomba yang berubah menjadi perjalanan hati dengan seekor anjing kecil yang berlari tanpa pernah menoleh ke belakang.